Bunda. Sudah ada Teh Ica yang akan bercerita dan juga bertanya. Langsung yuk kita dengerin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ica. Jadi pada tahun 2010 saya pernah menikah. Seiring berjalannya waktu, 2014 suami saya ketahuan selingkuh. Saya memaafkan dan terulang kembali dengan orang yang sama. Kemudian saya memutuskan untuk menyuruh mereka menikah. Saya ikhlas untuk berpoligami. Tapi poligami itu gak semudah itu ternyata. Ikhlas itu gak semudah itu. 3 tahun kurang lebih dari pernikahan mereka, bapak saya sakit. Dan membuat saya harus bolak-balik Medan, Aceh. Karena pada saat itu saya tinggal di Aceh. Pada saat saya pulang dari Medan ke Aceh, saya melihat kondisi rumah yang begitu berantakan. Sepikir saya, kemarin ditinggal 3 hari yang lalu gak seperti ini. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Jadi saya punya pikiran untuk memasang CCTV tanpa sepengetahuan suami saya. Dan saya balik lagi tuh ke Medan karena memang orang tua saya sakit selama 3 bulan. Entah kenapa gerakan hati saya cek CCTV. Yang tadinya saya sempat udah gak mikir karena mikir kondisi bapak saya memang sakit parah. Untuk jalan aja gak bisa. Saya lihat CCTV tadi, hancur hati saya. Saya seorang istri dan saya seorang manusia biasa. Saya kecewa. Kita berkumpul keluarga, dianya tidak mau. Saya kekeh sama pendirian saya. Alhasil kita memang bercerai. 1 tahun setelah bercerai, masih dibiayain. Baik saya, baik anak-anak. Tapi setelah 1 tahun itu, tidak ada sama sekali hingga saat ini. Sedangkan anak saya itu ada 2. Dan tahun ini anak saya masuk SMP. Ibu-ibu pasti tahu kan, biaya itu besar. Yang saya mau tanyakan Ustadz ada 3 hal. 1 terkait apa hukumnya di agama Islam apabila seorang bapak atau seorang ayah tidak membiayai anaknya. Lalu kedua, anak saya kelak akan dewasa. Apakah wajib bagi saya memberitahu kepada bapak atau ayahnya untuk mereka menikah? Apakah wajib saya memberikan atau meminta izin kepada bapaknya? Dan ketiga, saya rela dipoligami. Saya tadinya ikhlas karena jaminannya adalah masuk surga. Tapi nyatanya saya bercerai. Apakah keputusan bercerai saya itu sudah benar? Karena sampai hingga saat ini juga saya single mom hampir 8 tahun. Dan apakah jaminan surga yang dijanjikan masih berlaku buat saya? Itu saja Ustadz, terima kasih. Baik Bunda. Yang pertama, setiap ayah punya tanggung jawab yang besar untuk terus memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk kepada anak-anaknya. Walaupun sudah berpisah rumah tangganya. Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak. Maka dia masih punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Berarti ketika dia lepas tanggung jawabnya, tidak menafkahi anaknya, maka ayah ini berdosa. Zolim kepada Allah dan kepada anaknya. Yang kedua, ketika nanti anaknya akan menikah, maka karena tidak ada mantan ayah, karena tidak ada mantan anak, maka masih harus minta izin kepada ayahnya. Karena binti dari anak perempuan itu siapa?
ayahnya. Terlepas nanti seperti apa prosesnya, tapi yang jelas harus disampaikan kepada ayahnya. Dan sebaiknya ayah juga harus mau mewalikan anaknya. Jangan sampai gara-gara urusan wali ini menghambat kebaikan datang bagi anaknya. Benci aja kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Yang ketiga, tentang bab poligami. Mohon maaf ya, mungkin AA salah, tapi dari sepengetahuan yang pernah saya baca dan saya ketahui, tidak ada jaminan surga bagi istri yang mau dipoligami. Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak puasa Ramadan, kalau dia tidak menghadirkan kesalehan di hadapan Allah, tidak ada. Maka mohon maaf, jangan termakan dengan kalimat kalau bunda ikhlas dipoligami, surga buat bunda. Nggak ada. Titiknya di mana dia mendapatkan surga ada pada hadis yang menyebutkan barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak melanggar syariat dan dia mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi poinnya bukan tentang mau dipoligami, tapi poinnya dia akan masuk surga karena taat patuh kepada siapa? Suami, dengan catatan suaminya apa? Tidak melanggar syariat. Sekarang mohon maaf, poligami boleh? Boleh, tapi dalam prosesnya jangan sampai melanggar syariat Allah. Tidak adil kepada pasangan, melanggar syariat Allah. Zalim kepada pasangan, melanggar syariat Allah. Mohon maaf, tidak memberikan kasih sayang yang adil kepada pasangan, melanggar syariat Allah. Bahkan mohon maaf, menelantarkan yang pertama atau yang kedua misalnya, melanggar syariat Allah. Apakah harus dipatuhi pada bab itu? Tidak. Jadi mendapatkan surganya karena kita taat sama suami. Selama suami tidak melanggar syariat Allah. Tapi kalau dia sudah melanggar, maka tidak berlaku ketaatan itu. Dan bunda boleh menolak, tapi dengan cara yang baik. Tentu kalau bunda bisa ridho, bisa ikhlas, suami juga adil, suami juga lebih baik tambah baik. Di situ surganya ditemukan. Tapi poligami tidak mudah. Tidak mudah. Betul? Ingat ya bunda sayang, ibadah yang paling tinggi itu adalah ridho dengan ketentuan Allah. Pikir-pikir lagi jika harus berpoligami, karena akan banyak hati yang harus dijaga sebelum kita melangkah ke jalan yang disebut dengan poligami. Wallahu a'lam bishawab. Kayak di mindset saya itu umur saya ini pendek. Jadi saya berusaha berbuat baik dan bagaimana caranya untuk dapat pahala, untuk bagaimana caranya masuk surga. Setabah itu, tapi sering berjalannya waktu untuk ikhlas itu ternyata sulit. Nggak kuat. Soalnya saya yang dulu sama saya sekarang itu berbeda menurut saya. Tapi setelah hari ini menghadirin kajian hati, alhamdulillah kayak suasana hati lebih tenang. Apalagi tadi Ustadz bilang pahalanya masuk surga ada. Alhamdulillah. Bunda, mulailah perbaiki masalahmu dengan memperbaiki sholatmu. Datangi Allah di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat. Sholat yang wajib dijaga, sholat yang sunnah ditambah. Karena mohon maaf, berantakannya hidupmu disebabkan boleh jadi berantakannya sholatmu.
Jaga Allah di masa lapangmu, maka Allah akan jaga di masa sempitmu. Semoga sholat jadi jawaban atas setiap masalah yang sedang kita miliki. Insya Allah. Angkat kedua telapak tangan. Ya Allah, jika ujian yang menimpa kami ini disebabkan karena dosa perbuatan kami mohon ampun ya Allah. Jika sakit hati yang kami rasakan, jika luka hati yang pernah kami rasakan, jika kondisi sulit yang sedang kami rasakan terjadi karena dosa-dosa kami, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang sering melalaikan sholat, ada yang sering meninggalkan sholat, ada yang sering mengakhirkan sholat. Ya Rob, ampuni dosa kami karena sering lalai dalam sholat kami. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa meninggikan sholat, menegakkan sholat. Dan anak cucu keturunan kami adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dalam sepi, Allah tak pernah jauh. Dalam luka, sabar menjadi teman setia. Dan dalam kehilangan, ada jalannya untuk lebih dekat kepadanya. Sesungguhnya aku bersama kalian mendengarkan dan melihat. Surat Taha ayat 46. Masya Allah, tabarakallah. Kami pamit dari hadapan pemirsa dan juga dari hadapan para bunda. Semoga semua diberikan keberkahan. Saya Deswita Maharani, Ahilman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.